Dalam bahasa Ibrani, betul. Ibrani, Yosua 24 nomor 26, Allah artinya pohon. Atau Allah dalam Mazmur 10 nomor 7 artinya sumpah serapah. Atau Yohanes nomor 5 nomor 22 dalam bahasa Yunani Allah artinya tetapi. Yang mana Tuhan Anda? Allah dalam bahasa Yunani, Allah dalam bahasa Ibrani, atau Allah dalam bahasa Ibrani? Yang mana Tuhan Anda di situ? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Jadi kalau kamu berseru dari balik toilet, kamu toilet gitu. Kamu mencari jalan dari tadi ingin menghujat sebenarnya. Kamu udah gatal. Tidak. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyeru Nabi Musa dari balik pohon. Pohon. Oke. Sekarang kalau kamu dari balik WC, kamu WC. Itu pohon. Ya itu dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, kamu kemana? Bagus. Berarti kamu sudah akui bahwa Tuhanmu pohon. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, kita kembali kepada pertanyaanmu yang di awal. Beliau ini penghujat. Jadi gini, Tafadol bang, Anda takut tahu. Ini saudara OI, saya mau tanya samamu. Yesus terangkat ke surga. Sabar. Yesus terangkat ke surga. Nabi Muhammad ke alam barzah. Umatnya masuk ke alam barzah. Oke? Bersama dengan Nabi Muhammad kami berada di alam kubur, di alam barzah. Pertanyaan saya, ketika Yesus ke surga, orang Kristen kemana? Diangkat ke Firdaus. Nenekmu kiper. Saya baru pulang dari Toraja. Saya baru pulang dari Toraja. Mayat-mayat masih bergelantungan kemudian di goa-goa. Yesus ke surga. Umatnya yang mengaku umatnya di kuburan. Siapa yang menemani kau di kuburan? Kutanya dulu kamu. Siapa yang menemani kau di kuburan? Yang temani Muhammad di kuburan siapa? Kami umatnya. Kami bersama dengan umatnya di alam barzah. Tetapi Anda harus tahu bahwa Al-Quran melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubaywi annahum minal jannah ghurufan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha na'ma ajrul alamin." Apa kata Allah? Orang-orang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan bersama dengan Allah pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, bersama dengan kami yang mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Di ayat lain, wa man yuti'illah war rasul ulaika ma'alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu kata Allah. Barang siapa mentaati Allah dan mentaati Nabi Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi surga oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Pertanyaan saya, di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus akan bersama dengan orang-orang yang makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu? Silakan, tunjukkan dalilnya. Hitungan sampai 10. 1, 2. Saat Yesus disalibkan, dia mengatakan kepada seseorang yang di sampingnya, "Aku bersama hari ini juga di Firdaus." Terbukti nggak? Atau itu bohong? Ya, pertanyaan saya yang lihat. Terbukti nggak orang itu ke Firdaus atau masih digantung sampai busuk di situ? Ayo, terbukti nggak? Yesus ke surga katamu kan? Orang Kristen sekarang di mana? Orang Kristen kalau mati pakai jas itu dibawa kemana? Ku tanya samamu. Orang Kristen kalau mati pakai jas itu dibawa kemana? Dibawa kemana orang Kristen kalau mati? Dibawa kemana? Iya, dikubur di mana dia? Di surga atau di tanah? Dikubur di tanah. Nah, Yesus di mana? Yesus di surga. Sama ndak kalian dengan Yesus? Beda.
Beda. Nabi Muhammad kemudian ke alam barzah, umatnya ke alam barzah. Sama alam kami. Kuburan. Alam barzah. Iya, alam kuburan. Ya, ke alam kuburan dalam bahasa Yunaninya apa? Hades. Orang-orang Kristen kalau mati di mana? Hades. Pertanyaannya Bang begini. Iya. Orang Kristen kalau mati, tanya dulu. Orang Kristen kalau mati berada di mana? Terus yang mau pimpin kita ke surga di dalam kubur. Bagaimana ceritanya? Sama-sama di kubur. Dengar dulu. Dengar dulu. Kita ke surga nanti siapa? Dengar dulu. Ketika kemudian Al-Quran, sabar. Anda bisa belajar dengan baik kan? Tapi singkat padat, jangan panjang-panjang. Nggak bisa. Anda berbicara mengenai Al-Quran. Dengar. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di dalam ajaran Islam, orang yang mati syahid itu mati. Sesungguhnya sebenarnya bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Itu Islam. Ketika kemudian Anda mengatakan Yesus ada di langit, oke, umat Islam juga mengakui itu. Nabi Isa ada di langit. Oke, orang Kristen di mana dia? Jangan samakan Yesus dengan Isa. Nabi Isa aku bilang, Nabi Isa aku bukan Yesusmu. Nabi Isa aku ada di langit. Nabi Isa ada di langit. Yesus ada di langit. Nabi Muhammad ada di alam barzah. Yesus di surga. Enggak ada di surga. Enggak ada Yesus itu di surga. Enggak ada. Itu kebohongan. Itu penipuan. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan? Tidak terima Yesus di surga. Ya, mau saya buktikan? Giliran kita balas tidak terima. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan kalau Yesus itu di langit bukan di surga? Terserah Anda. Oke, Anda diam. Silakan Dinda Jibril boleh buka, atau Dinda Ardiansa. Silakan kita buka kemudian Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apakah Yesus itu di surga atau nyangkut di langit? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kita buka tipu-tipuannya ya, tipu-tipuannya Lai ya. Kita lihat, kita buka. Kau buka, kau lihat kitabmu ini. Kau lihat ini kitabmu ini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oke, coba langit. Oke, langit bahasa Yunaninya apa? Diam dulu. Langit bahasa Yunaninya apa? Langit bahasa Yunaninya Uranos. Ya, oke. Surga bahasa Yunaninya apa? Surga bahasa Yunaninya Uranos juga. Apa? Berarti Yesus di langit atau di surga? Surga. Surga di mana? Di tanah. Surga itu Firdaus, Paradiso dalam bahasa Yunani, bukan Uranos atau Uranon. Kasihan Dela. Surga di mana? Di kuburan. Surga itu bahasa Yunaninya Paradiso. Oke? Sedangkan kalau Uranos itu atau Uranon itu langit. Hebat Yesus kalau begitu. Oke, Yesus di langit. Umatnya di mana? Umatnya di mana? Nanti Yesus akan datang angkat. Kalau berbicara nanti ya tadi ayatnya sudah jelas. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannah. Bagusan mana? Nanti. Kalau Yesus nanti di langit atau Muhammad di kuburan? Alam barzah. Semua orang mati itu ke alam barzah. Kenapa Nabi Isa? Kenapa Yesus itu terangkat ke langit? Kenapa harus disamakan Nabi? Kenapa Yesus ke langit? Kenapa Yesus ke langit? Kekasih Allah disamakan dengan manusia biasa. Kenapa Yesus ke langit? Nabi pilihan, katanya kekasih. Kenapa Yesus ke langit? Pertanyaan saya, kenapa Yesus ke langit? Difirmankan. Kenapa Yesus ke langit? Pertanyaan saya, kenapa Yesus ke langit? Di langit surga. Ya terserah kamu. Kenapa dia ada di langit? Untuk menyiapkan. Menyiapkan apa? Menyiapkan apa? Yang baru. Menyiapkan apa? Bumi baru. Bebas. Bumi baru. Aduh, ngarang bebas. Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada, saya turun sekarang.
Paman. Tunjukkan. Di mana dalilnya Yesus punya Firdaus? Banyak. Banyak. Silakan kamu tunjukkan. Saya tunggu ya. 5 tahun 6 bulan. Silakan. Tapi hebat Yesus dong. Iya, memang hebat dia Nabi. Iya, silakan Dia aja Nabi. dengan tanggapan. Makanya saya bertanya sama kenapa dia diangkat? Kenapa dia diangkat Tapi ke langit? Muhammad kenapa tidak di langit kalau dia Nabi? Ngapain dia Yang ke langit? difirmankan. Ngapain dia ke langit? Iya. Kenapa dia ke langit? Untuk apa dia ke langit? Hebatan Yesus dong kalau begitu. Yesus itu terangkat dengan sendirinya atau diangkat? Oh, terangkat dengan sendirinya lah. Nenek Mukiper, mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana dalilnya? Ayo. Ngoceh. Muhammad kenapa tidak diangkat? Tidak ada dalil. Muhammad Pasti yang Anda harus tahu, yang pasti Anda harus tahu, Yesus diangkat ke langit itu karena diselamatkan oleh Tuhanku. Kenapa diselamatkan? Karena Tuhannya Yesus siapa? diancam mau dibunuh Tuhannya siapa? kemudian oleh orang-orang Yahudi. Yesus diangkat itu Tuhannya menyembah siapa? kepada Tuhanku. Yesus Tuhannya siapa? itu menyembah Tuhanmu? kepada Tuhanku. Yes, betul. Red. Mau Dari ku mana? kasih dalil? Mau ku kasih dalil? Sejak kapan? Mau ku kasih dalil nggak? Sejak Bilang dong. Jangan malu-malu dong. Sejak Mau kapan tidak Bapak ku itu kasih dalil? namanya diganti Mau jadi tidak? Allah? Paman. Mau gitu. tidak ku kasih dalil? Mau tidak? Padahal Muhammad sudah bilang agamamu, agamaku. Ya kamu kan bukan pengikut Yesus. Sudah disampaikan sama Muhammad. Agamamu berarti kitabmu. Ya, Agamaku, kamu memang agamaku, siapa? berarti Emang kau umatnya Yesus? Jangan dibilang lagi Emang kau umatnya Yesus? Yesus Dinda itu adalah Jibril. Sekali lagi Dinda. Siap. Yesus itu adalah. Kisah para Rasul 2 nomor 32. Kok disama-samakan si Tuhannya Yesus Itu dengan saya Tuhan ingin Iya. membuktikan samamu bahwa Tuhanmu Yesus dibangkitkan oleh Tuhanku. Ih, sorry Jos. Ya sorry ya. Semua mata memandang ke Dinda Jibril. Kyong. Tuhan kita bukan Tuhan tanah Mekah. Tuhan Kisah kita para dari Rasul 2 Israel. 32. 32. Ya. Yesus Semua inilah pengajaran-pengajaran yang dibangkitkan. Diam dulu saudara. Waduh. Yesus inilah yang dibangkitkan Oleh Allah. tepuk tangan saudara-saudara. Mana nih Tuhan Elohim? Masya Allah. Yang Ulang lagi Dinda, dibagi. ulang lagi Dinda, sekali lagi Dinda. Mana nih Tuhan Elohim? Masya Allah. Yang Ulang lagi Dinda, dibagi. ulang lagi Dinda, sekali lagi Dinda. Kan Allah. Tidak malu dia ambil nama mengaku Tuhan di dalam Alkitab adalah Ada Tuhan kamu. Tuhannya dibangkitkan oleh Tuhanku. Apa daya kalau tidak dibangkitkan? Dia budi makan cacing. Bro. Ada Tuhan Jujur. dibangkitkan Tuhannya Islam. Zuma. Ada Jujur, saya Tuhan malu. tidak bangkit kalau jadi saya- bangkai. kita Kristen Ada tidak Tuhan mengakui. dibangkitkan Tuhan Kalau nyanyi-nyanyi. Allah. Kalau Kalau nyanyi-nyanyi. tidak maka dia jadi bangkai. Saya tanya Zuma. samamu, andai saja Tuhanmu Yesus tidak dibangkitkan oleh Tuhanku, Masa apa yang terjadi Tuhanku- dengan dirinya masa- dalam kubur? Busuk enggak? Masa Tuhan yang ada di Bible kau akui sebagai Tuhan. Iya Ini. makanya kenapa Ini yang ada aku ketawa ngaku di siapa nih? situ Tuyul? Sudah lah. Ini yang ini yang ngaku-ngaku siapa nih? Bang Zuma, ini lebih kacau lagi nih, Bang. Ini lebih kacau lagi nih. Ini lebih ngaku lagi nih. Isa inilah yang dibangkitkan Inilah yang kepada dibangkitkan. Allah. Ini diakuin nabi kita nih. Kasihan deh lo. Nyanyi lagi nggak? Mau aku nyanyikan lagi nggak? Mau nggak? Mau nggak aku nyanyikan lagi? Hah? Mau nggak? Ada Tuhan dibangkitkan sama Tuhannya umat Islam. Mau nggak? Hah? Gak malu? Gak malu? Tidak. Hah? Enggak, Biasa. memang gak malu. Kasihan deh lah. Masih mau aku datang besok. mau. Oke, Dinda Jibril, saya kembalikan ya sama orang yang punya kepala ini. Silakan deh, dipelihara mudah-mudahan dia bisa sembuh. Silakan. Masih mau Enggak, hadir. masih ini mau kok hadir. di sini tulisannya Isa inilah. Kok tiba-tiba Yesus jadi Isa, Bang? itu
Itu kan tulisan. Itu. Enggak. Ini kok tiba-tiba ini tahun 2011 loh. Nah, mungkin penulisnya mengambil dari Apa? Ayo, dari mana? Ayo. Kok ini Isa inilah yang dibangkitkan kembali ke matian oleh Allah. Makanya dirubah. Oh, makanya dirubah. Jadi dari tahun 2011 ke 2024 nih. Gimana nih? Isa berarti Tuhan Abang. Saya tidak kenal Isa. Lah, ini di kitab Abang loh. Itu tahun berapa? 2011. 2011? Iya. Nih, nggak percaya juga. Kira kita sama kali sama dia. Suka-suka ngibul gitu. Tuh, nih. 2011. Oke. Isa. Kalau begini, kalau memang itu, apakah Isa yang di Quran sama dengan Isa yang di Bible? Lah, di original teks lo. Lu mau ngelesnya. Enggak, oke. Kalau bilang itu namanya Isa. Kabur, nggak usah cari pembenaran kau, oi. Mending kabur, oi. Kau malu, oi. Kabur lah. Nih gini, oi. Di Bible Apakah Isa yang di Quran adalah Isa yang di Alkitab? Bentar. Iya, oke. Sekarang pertanyaannya, di 2011 itu ada namanya Berarti Isa. begini, kalian ada namanya membenarkan Isa. Alkitab. Oi. Ada namanya Isa. Isa ini siapa, oi? Di situ. Di mana? Ini Isa kan 2011. Al-Quran kan abad 7. Iya, tanya ke penerjemahnya. Lah, disuruh tanya berjemah. Enggak, ini katanya beda. Isa sama Yesus. Lah, ini disebut Isa. Iya, oke, namanya Isa di situ, tapi bukan berarti Isa di situ. Enggak, kenapa namanya Isa tiba-tiba di sini? Katanya Yesus. Yesus Iya, itu original oke teksnya lah. oke, Yesus itu original teksnya kamu tahu nggak siapa? Oke lah, taruhlah di tahun 2011. Enggak, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak Yoso itu, Yesus itu original teksnya tulisannya apa? Apa? Yoso dalam bahasa Greek, Yoso. Dalam bahasa Hebrunya Yehoshua. Kamu tahu nggak kalau kamu ketemu Yesus nanti kamu panggil Yesus dia nggak nengok? Maksudnya? Orangnya namanya Isa. Kamu panggil Yesus, dia kira-kira nengok nggak? Oh, namanya Iso. Original teksnya namanya Iso. Diganti Isa. Di Quran Isa. Enggak. Dalam bahasa Hebrew Iso. Dalam bahasa Arab Isa. Nah, yang jauh nih tiba-tiba Yesus. Kalau kamu ketemu nanti kamu ketemu Yesusnya, dipanggil Yesus. Kira-kira dia nengok nggak? Sama kayak Iso itu sama apa? Sama kayak Yohanes. Iso itu dari mana? Sama kayak Yohanes. Bro. Iso dari mana? Hebrew itu daerah mana? Isin ketawa. Daerah mana? Daerah mana? Palestina. Hah? Palestina. Iya, Hebrew itu Palestina. Emang di mana? Oh, Hebrew Palestina. Lah, emang di mana? Oke. Dulu namanya Iso. Masuk ke Arab jadi Isa. Dia bahasa serumpun. Palestina itu apa? Palestina itu apa? Palestina dulu Maksudnya apa sih pertanyaannya? Itu kawasan Kristen atau kawasan Islam dulu? Palestina dulu. Islam. Gue dari pertama berdiri sudah langsung Islam. Enggak dong. Aduh, ini masa ngajar ini dari nol lagi. Hebrew. Kan di Israel. Di luar Injil. Kok Injil sih? Kok Injil lagi? Kitab suci kamu, Dek. Kitab suci kamu namanya Evangelion.
Dalam bahasa Inggrisnya gospel, dalam bahasa Indonesianya kabar baik. Lupakan Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, kitab kamu ini namanya apa? Kenapa tiba-tiba Injil sih? Nggak begini bro. Injil itu dalam Al-Quran disebutkan Injil. Kata dasarnya itu anjalu, artinya penerang. Nabi Isa dikasih penerang. Kenapa tiba-tiba gospel, evangelium, kabar baik jadi Injil? Bro begini. Pengajaran pertama sesudah pengajaran pertama Jadi susunannya itu gini. Pengajarannya dulu Yesus, habis Yesus disesatkan kemudian oleh Yesus palsu. Habis itu datang Nabi Muhammad meluruskan, itu yang betul. Ada nggak Yesus palsu setelah Yesus? Meluruskan. Ada nggak Yesus palsu setelah Yesus yang asli? Menurut Yesus, ada nggak? Apa itu? Ya saya tanya, menurut Bible-mu, ada nggak Yesus palsu setelah Yesus asli terangkat ke langit? Adakah Yesus palsu? Ya. Tidak ada. Ada, berarti kau udah pernah belajar Bible. Baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Anda mau tetap di sini, malu di sini, atau Anda mau turun? Tafsir sendiri kan. Mau tetap dipermalukan di sini atau mau turun? Aman. Oh aman. Coba kau baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan. Jibril buka. Kamulah yang buka. Kenapa jadi lo yang nyuruh gue? Abang gue nggak ada masalah nyuruh lu. Siapa? Kamu. Mana siapa? Bril. Buka. Kau pelajari Bible-mu itu, kabar baikmu itu. Kau buka. Kau baca. Yesus berkata, ini HP saya cuma satu. Bril, buka. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu itu? Siapa nama pengikutnya? Kristen ini apa? Kepanjangannya Kristen ini apa, Bang? Kristen adalah apa? Dibilang Yesus apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, Kristen. Yesus. Iya, Yesus. Itu. Oh, jadi kamu sudah akui kalau Yesus itu Isa? Mengarah ke Isa itu. Mengarah ke Isa. Dia sudah akui dia. Dia sudah akui. Ada sebelum Yesus tiba-tiba tangan penonton. Tiba-tiba muncul Isa. Jadi Nabi Isa pernah datang ke muridnya Yesus. Terus ada yang lahir sekarang mengakui. Jadi Nabi Isa itu pernah pergi ke muridnya Yesus gitu. Hah? Gitu. Isa, saya tidak kenal Isa. Udah, saudara, daripada kamu malu di sini, dan Kristen lain juga malu. Lagian kamu nggak bisa baca Bible, HP-mu cuma satu, mending istirahat. Anda boleh turun kok, silakan. Daripada Anda dipermalukan di sini, karena Anda tidak bisa punya data, Anda tidak bisa memberikan apa-apa, ya mending turun sebelum Anda malu kali di sini. Dari tadi kulihat kupingnya udah merah kali. Kepentok berapa kali itu, Bang? Itulah lucunya. Kenapa ada Tuhanmu katanya, membangkitkan Tuhanku. Dibuka dalilnya, mabus. Masih mau kedatang besok. Ya, halo Rasul. Selamat sore Bang Rasul. Izinnya Pak Guru. Ya, Abang Islam Kristen, Bang? Kristen. Baik, silakan Guru, silakan. Kristen, pengikut Kristus, betul ya? Ya jelas kan. Bohong. Kristus yang mana yang Anda ikuti, Bang? Yesus Kristus. Iya, Yesus Kristus yang mana yang Anda ikutin? Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus Tuhanku yang disembah oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang disembah oleh orang Islam. Yesus Kristus anak Maria ketika datang ke tengah-tengah umatnya Bani Israel, ending ajarannya, bergaya logatmu di sini. Ending ajarannya hanya sebagai rasul. Kau datang ke Maluku, ku hajar kau.
Maksudnya? Awas ya kau buka api di Ambon. Ini kok jadi marah-marah ini. Sudah resmi di sana. Jadi marah. Sudah resmi. Api Ambon sudah resmi. Masya Allah, alhamdulillah. Mana? Saya cari. Kebetulan yang menjadi ketua di sana itu adalah kesultanan langsung. Anda mau hancurkan kesultanan di sana, mau? Kok pakai ngancam-ngancam gimana sih abangku ini? Santai aja bang, kan pertanyaan saya santai. Yesus Kristus mana yang kamu ikutin? Karena Yesus Kristus yang asli hanya untuk umat Israel. Tadi kan sudah ngomong, tatrung kau tuh. Yesus Kristus yang mana yang saudara ikuti? Ya, Yesus Kristus yang kau dari tadi tak dengarkah? Makanya Yesus Kristus anak Maria itu bukan. Jadi kau begitu. Jangan bawa suku lah, nggak bagus bawa suku kawan. Kau kan cuma numpang juga di sini, jadi jangan bawa suku. Saya numpang apa? Saya asli orang sini, Dang. Ambon. Numpang di komal kami maksudnya, jangan sensitif. Jangan komal, bilang-bilang begitu. Jelas. Ya kan memang kau itu kan penerus penjajah kau itu, udahlah. Ya kau teroris, kau tuh teroris. Kau takut mana, teroris atau penjajah? Tidak takut siapapun. Ya udah, ngapain kau bahas itu? Ngapain kau bahas teroris? Walaupun juga saya tidak takut. Jangan gitulah saudara ya. Ambon berdarah 98, jangan sampai terulang lagi, jangan kayak gitu. Iya, kau kira saya takut kah? Ini kami punya tanah, bukan kau punya tanah. Terus yang takut samamu siapa? Loh, siapa juga takut sama kau siapa? Loh, ini kok bahas takut-takut gimana sih orang ini? Kenapa harus ada rasa takut? Kenapa? Kita kan diskusi agama sajanya, bukanlah mau perang. Ya gitu dong. Kami memang takut, mukamu aja serem. Gimana kami nggak takut? Makananmu itu makanan yang beringas, semua babi, anjing, semua kau makan. Iya, takutlah kami. Haram, tapi poligami halal. Kau dengar itu catat. Babi ya, haram. Yang penting jangan Tuhan yang dipoligami, kan gitu bang. Tuhan satu aja, istri boleh dua. Yang penting jangan Tuhan dua atau tiga. Kan? Juga halal. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. 3 istri, 4 istri nggak masalah. Yang penting jangan Tuhan yang tiga. Kan gitu. Oke, kembali kepada tema. Anggap saja itu adalah intermezzo untuk meluruskan gigi Anda yang miring. Gini, ketika saudara berbicara bahwa Anda pengikut Kristus, Kristus datang di dalam Matius 15 nomor 24 mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan ada Yesus Kristus yang mengaku supaya diikuti oleh seluruh umat di atas muka bumi ini. Itu adalah oknum yang berbeda. Diduga itu palsu. Kenapa? Karena Yesus asli ketika ditanya oleh muridnya di dalam Matius 24, sabar nanti Anda tanggapi kawan. 20 juta untuk Anda ya, untuk merapikan gigi Anda itu. Jadi Matius 24 nomor 20, nomor 4, nomor 5, nomor 3, nomor 2 ditanya kemudian oleh muridnya, Yesus, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, langit tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit bergoyang, dan aku akan nampak di tengah-tengah langit, dan seluruh manusia akan melihat aku. Itulah tanda kedatanganku. Pertanyaan saya, apakah tanda ini pernah terjadi atau belum terjadi? Jantung, jangan pindah ke kanan. Silakan jawab. Oke, kamu diam dan saya akan menjelaskan. Silakan. Kamu ketua API, tapi kamu nggak paham. Kamu sudah apologet. Salah, Pak Rojul, salah. Jangan bawa-bawa API. Salah. Konteks pengajian. Mute saya, kok takut sekali ya? Kok takut kah? Iya, kan tadi udah kami bilang, kami takut lihat mukamu. Makanya jangan bahas-bahas organisasi, nggak usah bahas organisasi. Jawab aja kawan, jawab aja. Apakah tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah terjadi atau belum? Jangan mute dulu sebelum saya jawab. Hargai orang dulu. Kalau ya makanya nggak usah melebar kemana-mana, bahas organisasi lah, segala macam lah dibahas. Usah bahas organisasi. Iya nggak apa-apa lah. Yang penting bukan gigimu yang nongol. Cepatlah. Jawab, apakah tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah terjadi atau belum?
Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Makanya Apa yang sudah terjadi? Apa? Yang sudah terjadi apa? Terjadi, contohnya bangsa melawan kerajaan, bangsa lawan bangsa. Ya, terus apa lagi? Sudah terjadi. Apa lagi? Kau mau dikit saya, kak? Kau ini kayak kau guru begitu. Ya memang saya guru. Guru goblok. Kenapa jadi goblok? Kok bahasa gitu? Siapa bilang kau guru? Saya Ambon mana? Saya Ambon mana? Saya jaga mulu Saya Ambon mana? Oh, sudah jawab situ. Beta. Takut, langsung takut dicium jalinya. Kau datang sini. Baru kayak gitu, cium langsung jalinya. Belum disiramnya kayu putih, mulutnya langsung dia. Jangan kayak gitulah, diamlah. Jangan bahas gitu. Apa sih rasis sekali kau itu? Kau kira saya takutin kau Seka? Tidak ada orang takut di sini. Kita berdiskusi. Tidak, Ambon nanya Ambon. Saya nanya Ambon, saya kenapa? Ya karena kamu dari tadi tuh sok jagoan, nantang-nantang apa segala macam. Yang begitu. Tidak ada Ambon tuh yang emosi cepat. Nggak usah kayak gitu, saudara. Kami orang Makassar dengan orang Ambon itu saudara. Jangan-jangan kau penumpang di sana, penumpang gelap lagi. Enak aja lu. Orang Ambon itu baik-baik. Orang Ambon itu baik-baik. Kalau kokoreku habis. Orang Ambon itu baik, kawan. Ya. Enggak. Kau ini jangan-jangan kau mau ngadu domba orang Ambon dengan saya orang Makassar. Tidak. Ya udah, makanya jangan kau bawa suku. Nanti ku tampilin mukamu pakai sendal. Cerita kau kayak saya takut saja sama kau. Yang ada ku telan nanti kau lama-lama. Mau kau makanlah kau satu kau di sini. Kau saya sedot nanti kau banyak cerita bawa suku di situ. Di mana kau dengar ada sejarahnya orang Makassar sama takut sama kau? Lanjut, Daeng. Nggak usah kau tahu saya di sini, lanjut. Seisap matamu baru kau tahu rasa kau. Rugi bang. Mau saya kasih lembek kepalamu jarak jauh. Nggak enak bang, isep matanya nggak enak. Mau saya kasih lembek kepalamu. Mau saya kasih pindah biji pelermu di jidatmu mau? Dari jarak jauh mau? Mau nggak? Mati di situ. Kau sudah mati di situ, udah kena santet. Pancing jangan kau bahas masalah suku, jangan. Daeng begini kau dengar. Aja kita bahas agama. Bahas agama kita. Saudara, bahas agama kita ini. Kau tadi mau ancam saya, kau dengar dulu. Kau mau ancam tapi ancam kau si semua mati di situ. Kamu naik di sini dari tadi kau bahas suku. Ku cakar juga mulut kau nanti ya. Udahlah, santai aja nya. Kita bicara yang baik-baik aja. Kau umpan saya. Kau tuh umpan saya. Kau naik ke sini bawa suku. Aku lah. Ya sudahlah ya. Ambon, orang Makassar itu saudara. Oke, sepakat? Nah gitu dong. Joget dulu joget. Angkat dasternya. Angkat dasternya lewati lutut. Pahanya berbulu Oke, lanjut. Nah, apakah tanda-tanda itu sudah ada? Anda mengatakan perang. Ya, sebelum Yesus ada di bumi sudah terjadi perang. Apalagi tadi kau bilang raja dengan raja. Bangsa itu sudah terjadi, Jo. Sekarang apalagi? Tanda-tanda gempa bumi sudah terjadi, gempa bumi. Enggak usah bahas itu cemen mah itu. Sekarang tanda-tanda yang Yesus sebutkan kemudian pada saat ditanya, tanda ini akan menyertai, yaitu anak manusia akan nampak di langit dan seluruh manusia akan meratap, manusia seluruhnya di atas muka bumi ini akan melihatnya. Itu sudah terjadi atau belum? Belum. Nah, jadi yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus maksudnya yang datang kepada Paulus itu banyak. Ananias yang pertobatkan Paulus juga ada. Yang datang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus itu siapa? Yang mengaku Paulus itu kan dia sendiri yang mengakuinya. Yang datang mengaku sebagai Yesus Kristus kepada Paulus itu siapa? Paulus sendiri yang mengakuinya dalam Timotius pasal 1 Timotius 2 ayat 11-12 itu. Dia mengaku rasul. Enggak. Paulus mengaku sendiri. Bukan. Nah inilah nih, kalau kau buka dalil nih 1 Timotius 2 ayat yang ke-10. Saya sudah tahu kalau itu yang saya tanya ini bukan itu yang saya tanya. Yang datang mengaku Yesus Kristus itu siapa? Tadi kau nyebut apa tadi? Yang mengaku Yesus Kristus Paulus, kan? Yang datang kepada Paulus.
Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Yesus itu siapa? Itu kan Yesus sendiri di atas awan di depan pintu. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus sendiri sementara tanda-tandanya tidak ada? Itu kan belum kedatangan Tuhan, itu beda penampakan. Nah, berarti yang datang bukan Tuhanmu kan? Berarti yang datang bukan Yesus. Gini. Mulai. Itu tuh Paulus, dia tuh mau rencana mematikan orang-orang percaya mengikut Kristus. Dia mau bantai dalam perjalanan ke pintu gerbang Damsik, dia ketemu dengan cahaya. Iya, ada nggak tanda-tanda itu? Itu berkata begini, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu siapa? Nah, itu Tuhan sendiri yang ngomong kepada Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus sementara tanda-tanda kedatangannya tidak ada? Dari mana? Itu kan bukan kedatangan, Bang. Itu kan penampakan. Lalu itu apa? Paulus tidak bertindak semena-mena. Supaya tanda itu sebagai tanda pertobatan Paulus, bukan tanda kedatangan Tuhan. Tanda kedatangan Tuhan itu di akhir zaman. Berarti itu bukan Yesus toh? Itu kan penampakan pertobatan Paulus. Yesus berkata, kalau ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Yesus berkata, ketika ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Sebab tanda kedatanganku adalah seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihat aku di awan. Berbeda, dalil cerita pun berbeda. Yang kau bawa itu berbeda. Itu iya kan Yesus ditanya. Zaman nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus. Iya, yang ketemu Paulus ini kisah tentang pertobatan Paulus, rencana mau membunuh orang Kristen. Nah, itulah yang dikatakan Yesus, waspada penyesat yang datang kepadamu mengaku Yesus Kristus. Apa yang kau maksudkan dalam Wahyu itu beda. Ketika Yesus datang, maka itu adalah tanda kiamat. Tidak ada kedatangan Yesus tanpa tanda kiamat. Setiap Yesus datang, dia harus disertai dengan tanda itu. Andai saja Yesus Kristus yang datang pada saat Paulus di Damsik, maka itulah hari kiamat. Tapi karena itu bukan Yesus, maka di situ tidak kiamat. Kalau Yesus yang datang hari ini, maka kiamat. Besok Yesusnya datang, besok kiamat. Lusa Yesus datang, lusa kiamat. 2000 tahun lalu Yesus datang, Yesus dunia ini kiamat. Kapanpun Yesus datang, pasti kiamat. Teologi, biar kau tuh jadi murtad. Konsep kamu ini udah salah. Kamu membawa ketika Yesus ditanya, jadi ujung-ujung kau maki Paulus. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Apa jawab Yesus? Betul, itu tuh konsep kedatangan Tuhan. Paulus itu bukan kedatangan Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus itu apa? Penampakan itu bukan kedatangan loh. Penampakan di atas awan dengan suara, bukan kedatangan. Penampakan suara. Lalu Paulus ini bertemu dengan siapa di situ? Bertemu kan dengan Yesus karena dia mau membunuh orang Kristen. Itu kan kisah pertobatan Paulus, bukan kisah nubuatan, bukan kisah kedatangan. Kan Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata, Matius 24, kau menang kalau kamu dengan salah, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23. Injil bisa kami memahami. Boleh enggak kamu baca Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26? Silakan Anda baca, saya ingin dengar. Silakan. Saya punya HP ini cuma satu saja, tuh bisa buka Alkitab. Ini kan saya mengaku jujur, terus saya punya HP ini cuma satu, pakai untuk TikTok. Ya. Bagaimana? Saya bacakan kalau gitu karena saya hafal. Oke. Terima kasih. Matius 24 nomor 23 dikatakan oleh Yesus. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Oke? Anda sudah tahu itu? Kata Yesus. Itu konsep tentang pengajaran-pengajaran sesat, Bang. Abang harus tahu konteks yang kau bawa itu tentang konsep di mana pengajaran-pengajaran sesat. Nanti ada kata-kata jangan kau percaya, jangan kau percaya. Sebab apa? Kata Yesus, sebab Yesus palsu dan nabi palsu
akan datang itu dan kan menyesatkan pengajaran orang sesat pilihan. konteksnya itu. Kok Ya justru itu saya tanya. Ajaran Karena sesat Paulus supaya memenuhi itu waspada. syarat. Orang percaya waspada, jangan mengikuti itu. Jangan kau mudah percaya. Ketika Paulus itu bayangin, kenapa kami percaya Paulus? Satu, yang pertama, dia rencana itu nasihat Yesus untuk siapa sih? Yang Kutanya dulu. kedua, dia tidak jadi membunuh, malah dia menjadi pekabar Injil, mati di Kutanya Roma dulu. sana. Kutanya dulu, ketika Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu, itu yang diminta untuk waspada siapa? Waspada itu kan supaya kepada murid-muridnya, rasul-rasulnya. Iya, itu siapa? Itu siapa? Orang Kristen atau orang Yahudi? Itu kepada 12 murid, Yesus bilang kepada 12 murid. Itu orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi. Nah, bagus. Berarti orang Yahudi diminta waspada kepada siapapun di luar Yahudi yang ngaku-ngaku bertemu dengan guru mereka, betul? Ya. Termasuk Paulus enggak? Paulus kan kisah pertobatan, saya udah tadi bilang kamu putar-putar kisah Paulus, putar-putar nih. Dari tadi sudah bilang kisah pertobatan. Kamu tahu kisah Paulus enggak? Kamu sebelum mengangkat kisah ini. Paulus itu berencana mau membunuh orang Kristen. Kenapa enggak jadi? Jadi ketika kemudian ketika Bani Israel diminta waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus, Bani Israel tidak percaya kepada Paulus. Makanya Paulus berkata di dalam Galatia 2 nomor 8, aku adalah rasul diutus untuk orang-orang yang tidak bersunnah. Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku diutus untuk orang-orang yang bukan Israel. Berarti kamu sudah banyak tahu kebenaran. Kamu memutarbalikkan terus Paulus dengan nanti akan berbicara dengan kamu. Ingat itu. Berarti Zuma, Paulus, kamu tahu kitab kami tapi kau putar-putar, Tuhan nanti berbicara dengan kamu. Kamu tidak takut kah? berarti Paulus mengaku kalau dirinya itu diutus bukan untuk Yahudi. Coba baca Galatia 1 nomor 15. Aku diutus untuk non-Yahudi. Bahwa data Ya, sini, kau tidak tahu konteksnya. Bagaimana dengan Anda? Jangankan konteks, mengetahui ayatnya saja tidak. Alasannya satu HP. Saya tahu, walaupun tanpa ya, saya HP berkata saya jujur, tahu. saya berbohong itu kan berdosa. Sekarang tanda-tanda kedatangan, firman Tuhan, kau putar-putar kitab suci, itu kau bertobat loh. Dosamu. Sabar. Tanda-tanda kedatangan sosok mengaku Yesus kepada Paulus itu apa? Silakan. Nggak usah kau mutar-mutar, saya sudah jelaskan dari tadi. Tanda kedatangan sosok yang datang kepada Paulus itu apa? Silakan. Satu, ada suara, di langit. ada cahaya. Ada suara di langit, cahaya. Cahaya. Lalu berkata, kemudian Paulus buta. mengapa engkau menganiaya aku? Iya, Paulus buta. Oke, itu tanda-tandanya kan? Siapa yang menganiaya? Paulus mau menganiaya siapa? Oke, ketika kemudian Paulus bertemu dengan orang Kristen, Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Yesus sendiri, betul. Yesus anak Maria manusia atau bukan? Anak manusia. Nah, yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Dia sudah jadi Tuhan. Jelas, kenapa kau tertawa? Jelas, kenapa kau tertawa? Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda baca dalam 1 Timotius 2 ayat 11. Itu surat Paulus. Yang saya tanya sama Anda, Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anak Maria manusia. Kata Yohanes dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Jangan tabrakan kita. Yaitu menjadi perantara, yaitu Yesus Kristus. Ada berapa yang esa di situ? 1. 2. Berarti kau di Makassar di sekolah itu tidak berbobot, makanya kau bilang S1 2. Oke, baik. Saya bacakan ya. Sebab ada satu yang esa, yaitu Bapa, maka dan esa pula. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantar. Bukan SWT, saya tidak terima. Saya tidak terima SWT di situ, tidak tulis SWT. Itu jadi Tuhanmu tidak maha suci. Jadi Tuhanmu memang tidak maha suci. Allah kamu di situ, jangan kau bawa Allah. Jadi Tuhanmu tidak maha suci. Tidak usah kau bawa Allah di situ. Itu kan Allah SWT. Jadi Tuhanmu tidak maha suci. Jadi Tuhanmu tidak maha suci. Gini Zuma, jangan gak usah kau bawa Allah kamu di kitab kami. Haram hukumnya. Terus kenapa ada tulisannya di situ?
Itu Allah, bukan Allah. Dari mana? Dari mana Bible ambil kata Allah? 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 Allah itu Bang jabatan, bukan nama. Dari mana? Dari mana diambil? Dari mana diambil? Dari mana? Ambilnya dari mana? Dalam bahasa Latin. Iya, bahasa Latin saya ngerti. Ambil dari mana ini? Bahasa Indonesia Allah bahasa Indonesia. Coba Anda buka KBBI. Allah adalah. Nih HP saya cuma satu dari tadi kau tak dengar kan? Oke. KBBI. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jedor. Iya, itu cuma karena saya juga bisa nanti saya juga bisa berubah. Saya nanti bisa ubahkan. Jadi Allah ini nama datang. Ini kamu ambil kata Allah ini dari mana? Itu kamu ada tuh di abad ke-7, jangan kau belagu terlalu, kau tahu kan? Kau sejarah abad ke-7. Baru kau klaim-klaim awas orang rambutnya, punya Taurat. awas rambutmu lurus. Awas rambutmu lurus, kawan. Orang baru kau klaim-klaim kau punya Abraham, padahal itu punya orang Yahudi. Karena Allah itu esa dan esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus. Pertanyaan saya, ada berapa yang esa di situ? Kalau kau tahu lah, satu-satu lah. Di situ 2 yang esa. Jadi agamamu. Jadi Paulus di Makassar tidak berbobot. Makanya jadi Paulus itu jangan saya ini kira-kira kau ini keluaran dari pondok, makanya kualitas kayak begini. Paulus itu mengangkat derajat Yesus Kristus esa, setara dengan Tuhan yang esa. Ada 2 esa di sini. Oke? Di situ dikatakan jelas sekali. Di mana di situ tidak ada Allah-Allahmu, di situ intinya. Di situ tidak ada Allahmu. Jadi saya harus baca apa? Ini apa ini? Saya pakai bahasa aslinya berarti kalau gitu. Karena Theos itu esa. Bahasa asli. Kau punya otak tuh tak sampai. Bahasa Indonesia aku tak bisa. Apalagi karena Theos itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Theos dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ada berapa yang esa di sana? 1 orang. 2 di situ. Karena Theos itu esa, ilmumu itu di bawah rata-rata. Syukran akhi saya. Karena Theos itu esa dan esa juga dia yang menjadi perantara antara Theos dan manusia. Esa juga. Pengulangan kata yang sama, penegasan esa pula dia perantara kita. Kau baca, kau pahami lah, kau bertobat. Jadi Theos esa dan Yesus juga esa. Perantara pula, esa pula perantara kita. Kau dengar itu? Apakah perantara itu adalah satu dengan yang ada di keduanya? Ya, satu. Dia perantara, dia yang Tuhan, dia yang manusia, dia yang apakah jalan dari Ambon? Apakah jalan dari Ambon sampai ke Monas itu adalah Monas? Ya, itu sudah sejalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Itulah jalan kebenaran. Apakah jalan dari Ambon menuju ke Monas itu adalah Monas? Perbedaan antara Tuhanku dengan Muhammad Fauzi antara langit dan bumi. Antara Ambon dengan Jakarta itu adalah Jakarta? Udah malu kok kah? Jadi kok begini kah? Aku sudah malu kah? Biar apa namanya 100 orang nonton, 1000 orang nonton, aku sudah malu kah? Dengan cara modelku begini, bikin malu. Di situ dikatakan Theos itu esa. Kualitas itu rata-rata. Kutanya dulu. Ketika Theos itu esa, apakah ada Theos lain? Ada esa, ada Theos yang lain. Pertanyaan gantianlah pertanyaan dari tadi. Kau sudah tanya saya, kau terlalu malu kah? Saya tanya kau dulu. Dengar. Gantian, saya tanya kau. Ketika dikatakan sebab Theos itu esa, sebab Theos itu esa, maka pertanyaan saya, ketika Theos itu esa, apakah ada Tuhan lain? Kau dari tadi banyak tanya saya seperti wartawan. Sekarang saya tanya kau, di mana Al-Quran jawab dulu dong. Kejang-kejang kau, takut kau. Saya sudah mulai tanya kau takut. Enggak, serjuta pertanyaan bunda ada yang buat saya takut. Kejang-kejang. Karena Theos itu esa. Nah, Theos ini ketika dikatakan esa, apakah ada Theos lain? Esa yang berapa? Saya tanya dulu. Orang Indonesia bilang esa itu berapa? 1. Bukan.
Berarti tak ada Yesus di situ ya. Ketika kemudian ketika Theos itu pengulangan kata yang sama, esa pula perantara. Esa pula perantara manusia. Berarti perantara di sini, berarti yang mana yang perantara di sini? Kalimat bahasa Indonesia kau mengerti kalimat penegasan, makanya kau sekolah tuh yang berkualitas di Makassar, Daeng. Tak usah kau sekolah di pondok-pondok banyak kualitas kayak gini. Itu kalimat penegasan. Kau menghina pendidikan di Makassar, bro. Bang Juma, saya tanya sama kamu dulu. Saya tanya sabar. Kau bisa sopan nggak? Sabar, Uti. Saya mau tanya dulu. Karena begini, bagaimana sudah ada nggak toko 01 atau 02 dari Ambon? Kutanya dulu kau. Penegasan. Kutanya dulu kau. Sudah ada nggak RI 01 dari Ambon? Apa saya tepat? Kenapa kau dari tadi hina-hina pendidikan di Makassar kau? Karena kau tuh ada nggak orang Makassar ke Ambon sekolah? Ada nggak orang Makassar ke Ambon sekolah? Setahu saya di Makassar ini orang Ambon yang datang sekolah di sini. Banyak orang Ambon jadi guru di situ. Kau tahu tidak? Kalau pernah jadi 01 di negara ini ada nggak orang Ambon? Banyak. Dari tadi kau bahas Makassar suku kau. Siapa jadi presiden dari Ambon? Siapa? Penegasan ulang tuh kenapa kau ulang-ulang? Saya tanya dulu kau. Siapa dari Ambon jadi presiden? Udah kejang-kejang dia. Siapa jadi presiden dari Ambon? Siapa? Kau hina-hina orang Makassar terus kau dari tadi kau. Rasis sekali kau jadi orang. Kenapa selalu kau bawa Ambon kau? Bawa suku kau kenapa? Kalimat kau tidak paham. Itu kalimat penegasan. Oke, saya tanya samamu. Kutanya samamu. Perantara kita itu kalimat penegasan. Oke, baik. Di situ Yesus itu Theos atau perantara? Ya, Yesus Theos lah. Mana dalilnya Yesus Theos? Mana Yesus Theos? Theos karena dia sudah menjadi manusia, jadi perantara kita untuk mendamaikan kita. Ini loh contoh caranya tuh begini. Ketika Theosmu jadi manusia, yang menjadi Theos siapa? Ya, itu kan kalau kembali kepada Trinitas. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Udah kau rebonding aja dulu, saudara. Kau rebonding aja dulu, dulu supaya otakmu berfungsi. Kau rebonding dulu, Mungkin ada yang mau disampaikan, saudara Lilis, silakan sampaikan ke saudara Rosulin supaya jangan terlalu rasis dia berdiskusi. Kau bisa sopan nggak, Rosul? Dari tadi Bang Juma bicara sama kau, pernah nggak Bang Juma itu kasar sama kau? Kau bisa sopan? Aku tendang kau nanti. Bisa sopan nggak kau? Kau jangan mengadu domba ya. Saya tidak mengadu domba. Kau jangan adu domba ya. Bawa-bawa suku ya. Udah malu lah. Kau udah malu udah kayak begini. Udah malu udah kayak begini dah. Enggak gini bang. Gini bang. Maksudnya gini. Jangan bawa suku gitu. Jangan bang. Ya itu nggak baik bang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau diskusi ya diskusi aja. Itu yang kedua. Yang ketiga. Saya tantang Anda Hatuha, kita duel di atas ring. Terserah mau di Ambon, saya ke sana. Di atas ring ya. Pakai peraturan. Tanda tangan di atas kertas, hubungi polisi, hubungi tentara, kita tanda tangan Hatuha duel kita sama saya. Berani? Saya ke Ambon. Oke. Baik, siap. Nomor WA-mu berapa? Sini, coba. Saya tidak mau, itu privasi nanti. Gimana caranya? Di sini aja dulu di punya saya situ. Kok nggak berani pakai nomor WA? Gimana caranya? Gimana saya menghubungi kamu kalau saya mau ke sana? Aku cepluk. Di sini punya saya kok bisa chat. Ya sudah gini, kalau gitu, kau yang ke sini, saya siapkan di sini. Saya kasih nomor WA saya. Berani nggak? Kau yang ke sini. Ya kasih saja nomor WA-mu sini. Kau ke sini ya. Kamu kirim aja ke saya punya. Oke, kau ke sini ya. Silakan. Kau janji ke sini? Iya, siap. Oke, sebentar. Siap. Host, host, tolong naikkan akun saya yang satunya. Saya akan DM dia. Saya DM kau sekarang. Oh enggak, gini aja. Saya DM kamu sekarang. Sekarang silakan WA saya tunggu. Saya DM. Oke. La 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 la. La 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 la. Sudah saya DM, silakan dibalas DM saya. Silakan di WA saya. Jangan kau tawar kayak gitu. Saya kalau keluar nanti keluar dari sini karena saya punya HP 1. Itu urusanmu. Suaramu kok menciut gimana sih? Tadi jantan, sekarang kok kayak KW suara. Aku kan ada di sini nanti yang satu HP saya teman satu kok. Suaranya berubah. Tadi garang kok sekarang kayak ini, kayak belut listrik. Nambah bang.
Saya udah DM Gurunda. Saya udah DM nomor WA saya ke dia. Jangan kau tawari umat Islam untuk kayak gitu-gitu ya. Kami ini lahir dengan darah jihad. Oke? Gak usah bawa-bawa suku. Kau takut mau nantang-nantang, gak usah kayak gitu-gitu. Penjajah aja bro, kami usir padahal mereka lengkap dengan senjata. Apalagi kalau cuma modal rambut geriting. Jadi jangan kayak gitu. Yang membantu penjajah itu negara apa? Yang untuk memerdekakan Indonesia. Agamanya apa? Yang membantu tuh Amerika. Agamanya apa penjajah itu? Agamanya penjajah itu apa? Agamanya penjajah itu apa? Nama Tuhannya siapa? Apa nama rumah ibadahnya? Apa nama Indonesia itu negara apa? Sekutu Indonesia itu negara apa yang sebelum Indonesia? Indonesia merdeka, yang menjajah Nusantara ini siapa dan apa agamanya? Iya, tapi yang membantu kemerdekaan Indonesia. Saya tidak butuh iya. Jawab. Jawab. Agama penjajah itu agamanya apa? Iya, jangan juga kau lupa. Iya apa? Tidak ada agama iya. Tidak ada agama iya. Tidak ada agama iya. Tidak ada agama iya. Kemerdekaan Indonesia. Tidak ada agama iya. Adakah orang Palestina bantu kemerdekaan Indonesia? Tidak ada agama iya. Yang saya tanya, apa agamanya penjajah? Penjajah itu agamanya apa? 350 tahun. 350 tahun penjajah di Nusantara ini agamanya apa? Betul. Tapi ada apa betul? Tidak ada agama betul. Tidak ada agama betul. Agama apa yang menjajah Nusantara 350 tahun? Iya, yang bantu kemerdekaan ini sekutu Indonesia itu siapa? Saya tidak tanya yang bantu matamu saya. Malu kau. Yang saya tanya, malu kau. Apa agama penjajah Nusantara selama 350 tahun itu apa? Iya, tapi yang sekutu Indonesia yang bantu Indonesia untuk merdeka itu negara apa? Kok iya? Kok iya? Ditanya kok. Kok iya? Kok iya? Malu nih. Pusing dia kalau ngomong sejarah. Kalau orang lain kau boleh kayak gitu. Dengan saya kok saya kasih malu kalian. Malu nih. Kalau orang lain. Jadi nggak usah kamu rasis. Jangan kau rasis kawan ya. Jangan kau rasis saudara. Diskusi agama aja kita. Jangan kau bawa suku. Jangan kau bawa wilayah. Oke? Karena di Ambon juga banyak Muslim di sana. Bahkan kalau tidak salah nih, kerajaan pertama di Ambon itu apa nama kerajaannya, Bang? Bukan di Ambon, di Ternate di sana. Kamu di Ternate? Iyalah. Oh, Ternate itu di mana? Bikin malu aja. Ternate itu di mana? Ternate di Maluku Utara lah. Ternate Maluku Utara. Kapan hari api Maluku Utara udah jadi loh, Gurunda. Api Maluku Utara udah jadi, Bro. Gini aja. Kalau La Vivi itu di mana La Vivi? Maluku Utara, kota ibu kota, wifi baru. Oke, La Vivi habis lebaran saya ke sana. Kebetulan saya ada proyek 3 hektar di sana. Nah, sekalian Gurunda, kamu mau diskusi atau mau sharing minum kopi temui Bang Suma nanti. Sekalian kan di Maluku Utara kan itu di Gurunda ada teman kita kan di sana Gurunda ya kan. Ada Api di sana ada ya. Api di sana. Kita ketemu ya Bang siapa nih? Ros ya. Kita ketemu ya. Ambon jauh beda. Loh, katanya di Ternate. Tadi Ternate, sekarang Ambon. Tadi saya sebut Ambon. Dia tidak bisa. Dia bilang Ambon. Pindah lagi dia. Sekali saya bilang lagi nanti di Ambon, kau pindah aja. Bilang aja lagi di Papua. Nanti kau bilang di Papua. Bilang lagi kau di mana? Di Dubai. Nanti ketika saya juga ikut ke Dubai, kau pindah lagi ke sana. Benar kali ini sekolah di Kutub Utara. Sekolah ini tidak tahu sejarah. So pintar, tidak tahu sejarah segala macam lah. Jelas lah, Ambon tuh provinsi Maluku. Ya jelas-jelas dari dulu yang begitu, tidak pernah berubah. Maluku Utara kotanya Sofifi, dulunya Ternate. Kalau kamu di mana? Dengar, jangan bolos. Ini jadi hasilnya. Nah, kau di mana ini? Ya sudah, kamu di mana? Saya di Ambon. Ya Ambonnya itu kan luas, di mananya di Ambon? Genteng atas. Kamu di atas genteng?
Ngolok Pak. Benteng atas alamatnya Bang. Coba alamat saya tulis dulu ya. Benteng atas alamatnya Bang. Tak perlu kau chat saya aja tapi nggak terlalu itu privasi saya punya kok rumah. Takut? Kenapa takut? Saya tidak takut. Ngapain kau mau tahu? Kalau nggak takut sebutkan dong. Sebutkan dong. Ini ngapain? Kalau nggak takut sebutkan. Emang siapa kah? Saya ke situ. Bergaya. Saya mau ke situ. Gini deh, saya tawarin. Anda yang ke sini ke rumah saya atau saya yang ke rumah Anda? Kok datang ke tempat saya aja di Benteng ya, makanya alamatmu mana? Jalan Gajah Benteng Atas. Sebentar, Jalan Gajah Benteng Atas, Benteng nomor berapa? Nomor berapa? Putar mobil. Nanti kau di situ saja. Cari kok nanti di situ saja, enggak rumahmu. Ya, cari rumah yang punya jendela. Nah, disitulah saya. Tulis. Pokoknya kalau Anda sudah menemukan rumah yang punya pintu dan jendela, itulah rumahku. Bilangnya gitu. Oke, nyarinya namanya siapa di situ? Ayo. Ya KTP aja deh, KTP kirim ke saya gimana? Emangnya kok siapa? Pokoknya kalau kau sudah temukan ada gedung punya tiang bendera, itulah rumahku. Dasar pasukan aneh-aneh. Pasukan aneh-aneh. Tadi nantang, diminta alamatnya, mencret. Kalau kau mau datang sudah ke Ambon sini Dora tuh kok. Ya saya pasti datang karena saya punya cabang di sana. Wilayah AFI DPW AFI di sana ada. Punya kualitas jar di bawah rata-rata, lawan saya kok teramampu. Cabang apa? IQ-nya berapa? Coba IQ-nya berapa? Ayo, IQ-mu berapa? Mana? Coba buktikan. IQ-mu berapa? Kutanya IQ-mu. Berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Berat mana? Coba, aku jawab. Berat mana besi atau kapas? Coba. Hei, jawab. Menghitung pakai kalkulator, dasar uclu. Hei, berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Hei, jawab. Menghitung kalkulator, nelpon pula tuh guru SD-nya. Bu Gulu, aku ditanya sama Bang Cuma, Bu Gulu, berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Ya berat besi lah, kata gurunya. Oh iya. Mau udah kalah jadi begitu sudah. Jadi kejang-kejang semua. Berat mana kapas 1 besi? Berat mana? Tak berat mana? Pertanyaan tidak berkualitas. Iya, berat mana? Pertanyaan itu berkualitas. Berat mana? Kapas 1 kilo dibandingkan besi 1 kilo, berat mana? Nggak bisa jawab, dia nggak tahu. Anak idiot boleh jawab. Kualitas pertanyaan. Kamu nggak bisa. Anak idiot bisa jawab, kamu nggak bisa. Berarti kau dibawanya idiot berarti. Salam. Maaf. Maaf, saya dari tadi saya dengar ini Rasul ini dia nantang terus. Bang, kita duel Bang. Jangan. Kami dengan Rasul cuma bercanda aja dari tadi. Teman-teman kita dari sana memang begitu, suka bercanda. Dari tadi saya dengar terlalu rasis ini. Bercanda dia. Di Sofifi bagian mana? Enggak bang. Beliau cuma bercanda enggak. Saudara Rasul ini sebenarnya pelawak. Dia ini pemain sinetron. Tidak, kalau diskusi itu diskusi yang rasional supaya kita di bawah ini kita tangkap poin-poin yang di Iya. Sorry bang. Jangan sorry. apa segala macam pendidikannya lah sebagainya lah, itu tidak bisa, tidak boleh begitu bang. Bang Rasul. Baik, terima kasih. Coba Bang Rasul. Kau di mana Bang? Di Sofifi kah, di Weda kah, atau di mana Bang? Tadi sudah saya tanya. Tadi udah saya tanya. Bercanda tadi. Dia nggak berani bang, dia nggak berani. Atau di Ternate Bang? Nggak berani saya lagi. Dia cuma bercanda. Lagi HP. Bang, kau di mana Bang? Di Ambon. Jangan. Di Ambon kah? Iya. Jangan. Yuk, di bagian mana di Ambon? Benteng Atas. Sudah bang, udah nggak usah lah. Udah. Makanya jangan kayak gitu, saudara Rasul. Lain kali kita ini bersaudara. Oh iya, bersaudara. Bawa suku. Iya, makanya jangan bawa suku, kawan. Lain kali kalau kita diskusi tentang agama aja gitu loh. Ya. Iya. Jangan bawa suku gitu ya kan ya. Nggak usah aku bawa suku. Nggak usah aku bawa ini. Nggak usah. Karena saya punya banyak sahabat orang Ambon, mereka baik-baik semua. Saya malah kemarin duduk makan durian sama salah satu anggota DPR di Jakarta dari Ambon. Masya Allah, gitu, luar biasa. Iya makanya. Foto saya benar.
Saya sepakat Gurunda, kalau diskusi itu jangan bawa-bawa gitu, nggak baik gitu loh. Nanti kan ini ditonton orang banyak gitu kan. Ini Bang Rasul ini kan nggak ngerti. Di benteng atas itu ada asrama TNI loh di situ. Tahu nggak Bang Rasul? Ada asrama TNI di situ. Gereja PNI. Tahu nggak siapa komandannya di situ? Tahu nggak? Tahu nggak siapa komandannya? Hah? Saya tidak tahu. Emang saya kan bukan anggota TNI, sih warga biasa. Nah, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Komandannya adalah orang TNI itu. Siapa? Kampus. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Orang TNI itu komandannya. Kau jangan macam-macam gitu loh. Mampus. Masih mau. Ini kalau IQ-nya tinggi begini. Siapa katanya? Udah dijawab. Orang itu juga TNI. Siapa itu? Kau tunjukkan saya. Ya, udah. Gurunda, dia tadi kalau di Ternate sudah saya jual dia. Saya bukan di Ternate dia. Mohon maaf saudara-saudara semuanya. Diskusi dengan saya kok kabur. Kok tunjukkan saya takut kok. Udah sudah. Ini Rasul. Saya pernah tanya sama kau kan. Loading dulu saya di komal dia. Saya tanya dia diturunkan saya takut dia. Kejang-kejang. Gini, kau dengar saya dulu. Tadi kan saya tanya, kau di Ambon situ kan ada kuda mati. Yesus kan pernah hidupkan orang mati. Coba Yesus suruh hidupkan kuda mati itu. Coba kau suruh Yesus hidupkan kuda mati. Saya terus. Bikin malu kok punya pertanyaan itu. Bang Rozul, sebentar ya, saudara-saudara ya, cuma sedikit meralat ya. Jadi Bang Rozul tadi kan sempat menyampaikan kan, jadi kemerdekaan Indonesia itu salah satunya negara yang mendukung pertama kali ya. Kemerdekaan Indonesia itu Mesir Bang, kedua Palestina, habis itu Lebanon dan selanjutnya. Tanpa dukungan dari negara-negara itu nggak diakui kemerdekaan Indonesia Bang. Itu ada sejarahnya. Makanya Abang cari negara siapa yang melawan Jepang sana untuk mundurkan Jepang itu siapa? Makanya Abang belajar dulu Bang. Abang itu minim